Order terakhir jam 2 pagi. Kalau kamu pernah jadi driver ojek online, kamu pasti tahu. Order di atas jam 12 malam itu biasanya sudah mulai sepi. Pesaing pun sudah mulai berkurang. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba kamu dapat order jam 2 pagi dari lokasi yang tidak masuk akal? Dan yang lebih anehnya, penumpangnya sudah kamu antar. Tapi di aplikasi, perjalanannya belum selesai. Cerita ini dialami oleh seorang driver ojek online bernama Rudy. Dia sudah hampir 3 tahun narik malam, karena menurutnya order malam lebih cepat dapatnya. Malam itu sekitar jam 1.45, jalanan sudah mulai sepi. Lampu jalan redup dan hanya sesekali ada kendaraan yang lewat. Aku hampir memutuskan untuk pulang, sampai tiba-tiba order masuk. Aku langsung melihat layar. Sebuah gang kecil yang jarang dilewati. Tujuannya daerah perumahan lama yang bahkan sudah banyak ditinggalkan orang. Aku sempat ragu, tapi karena jaraknya yang tidak terlalu jauh, orderan itu aku terima. Aku mengikuti maps. Semakin lama, jalanannya semakin sepi. Rumah-rumah mulai jarang, dan lampu jalan mulai banyak yang mati. Sampai akhirnya, aku masuk ke sebuah gang. Gang itu sempit, gelap, dan hanya diterangi lampu dari kejauhan. Aku coba berhenti, melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Aku menekan tombol. Saya sudah sampai dan menunggu. 1 menit berlalu. Tidak ada satupun yang keluar. 2 menit, masih sepi. Saat aku hendak menelepon, tiba-tiba aku menoleh dan melihat seorang wanita berdiri di belakangku. Dia memakai jaket dan juga helm, namun wajahnya tidak terlihat begitu jelas. Mas, ojek ya? Suaranya pelan, sedikit serak. Aku mengangguk. Wanita itu langsung naik ke motorku tanpa banyak bicara. Anehnya, saat dia duduk, motorku terasa berat sekali, seperti membawa beban lebih dari 1 orang. Aku sempat coba menoleh sedikit, namun wanita itu hanya diam, menunduk, tidak berbicara, dan dia tidak banyak bergerak sama sekali. Perjalanan pun dimulai. Awalnya semuanya terasa normal, namun setelah beberapa menit, aku merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarku tiba-tiba menjadi sangat dingin. Padahal aku memakai jaket yang tebal. Dan yang lebih aneh, aku tidak merasakan napas penumpang di belakangku. Padahal jaraknya sangat dekat.
Aku mencoba membuka pembicaraan. "Mau kemana, Mbak?" Tidak ada jawaban. Aku mencobanya sekali lagi. "Mbak, alamatnya sudah sesuai Maps ya?" Masih tidak ada suara. Dan saat itu aku melihat ke spion. Aku menyadari sesuatu. Ternyata penumpang itu tidak terlihat di spion. Padahal aku jelas merasakan ada seseorang di belakangku. Namun tiba-tiba wanita itu akhirnya berbicara padaku. Jangan lihat ke belakang. Aku langsung kaget membeku. Tanganku gemetar pada saat menyetir. Kalau kamu lihat, kamu tidak akan sampai. Aku tetap fokus ke depan. Tanganku gemetar. Keringat dingin mulai terasa. Meskipun udara sangat dingin. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Mungkin spionnya juga gelap atau tertutup kabut. Namun suara di belakangku sangat nyata. Seperti ada seseorang yang masih duduk di sana. Tiba-tiba wanita itu berbicara lagi. Jangan berhenti. Walaupun kamu dengar suara apapun. Aku hanya bisa menelan ludah. Aku mulai sadar, ini bukan perjalanan yang biasa aku lakukan. Aku mulai melihat ke depan dan mulai menyadari sesuatu. Jalan yang aku lewati tidak sama seperti di Maps. Seharusnya aku sudah keluar ke jalan besar. Namun sekarang aku masih berada di jalanan yang sempit, yang terasa tidak ada ujungnya. Lampu jalan satu persatu mulai mati. Sekarang hanya lampu motorku saja yang mampu menerangi jalan. Dan di sisi jalan, aku melihat sesuatu. Sosok-sosok yang berdiam diri di depanku. Tidak bergerak, tidak jelas wajahnya, hanya berdiri menghadap ke arah jalan. Aku mencoba tetap fokus. Namun dari sudut mataku, aku melihat sesuatu yang bergerak. Salah satu sosok itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, lebih dekat ke jalan. Lalu yang lain ikut juga bergerak. Sekarang mereka berjalan pelan mengikuti motorku. Dan jumlahnya semakin banyak. Aku hampir panik. Namun, aku ingat pesan wanita itu. Jangan berhenti. Tiba-tiba, salah satu sosok itu berlari mengejarku. Dan dalam sekejap,
sudah berada tepat di samping motorku. Aku tidak tahan. Secara refleks, aku melihat ke samping. Dan aku melihat wajahnya. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan mulutnya terbuka lebar. Ini tidak wajar. Sangat tidak wajar. Aku langsung memalingkan wajahku. Dan saat aku melihat ke spion sekali lagi, sekarang ada sesuatu di sana. Namun bukan wanita itu, melainkan wajah yang lain, dekat sekali, seolah-olah menempel di punggung badanku. Tiba-tiba wanita itu berbisik lagi. Lebih keras, lebih dekat. Kamu lihat kan? Sekarang mereka tahu. Kamu bisa melihat mereka. Motorku tiba-tiba mati. Dan semua sosok itu berhenti lalu perlahan menoleh ke arahku. Aku tidak berani bergerak. Tanganku masih menggenggam stang yang kini terasa sangat dingin. Di sekelilingku, sosok itu berdiri diam menghadap ke arahku. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya tatapan yang sangat menakutkan. Lalu, satu langkah terdengar. Salah satu dari mereka maju. Lalu satu lagi dan satunya lagi. Sekarang mereka semua perlahan mendekatiku. Tiba-tiba, wanita di belakangku berbicara lagi. Jangan turun. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan motor. Aku menahan napas, namun aku merasakan sesuatu. Tangan dingin menyentuh pundakku. Perlahan, tangan itu bergerak ke leherku. Aku hampir berteriak, namun dia menahan diriku. Dan saat itu, untuk pertama kalinya wanita itu mengangkat kepalanya. Aku tidak melihat, tapi dia tahu, karena napas dingin itu tepat di telingaku. Mereka bukan mau kamu. Mereka mau aku. Aku terdiam, tidak mengerti. Aku tidak pernah sampai. Perjalanan ini tidak pernah selesai. Tiba-tiba, gambar di kepalaku muncul seperti potongan ingatan yang bukan milikku. Aku melihat seorang wanita naik ojek online malam hari, jalanan yang begitu sepi. Dan di jalanan yang sama, lalu dia pun kecelakaan. Tubuh wanita itu tergeletak di jalan dan tidak ada yang menolongnya. Dan dia tidak pernah sampai.
Sosok itu sekarang sudah sangat dekat. Wajah mereka terlihat jelas. Semuanya rusak, seperti para korban kecelakaan. Mereka merangkak, menyeret tubuh mereka, dan mendekati motorku. Namun tiba-tiba mereka berhenti. Dan secara bersamaan, mereka menunjuk ke arah belakangku. Ke arah wanita itu. Wanita penumpangku. Mereka menungguku. Kalau kamu berhenti, kamu akan ikut. Aku mengumpulkan keberanian. Aku mencoba menyalakan motor. Namun, agak sedikit kesulitan. Sekali lagi aku mencoba. Masih gagal. Sosok itu mulai merangkak lagi, lebih cepat dan lebih dekat. Aku panik dan tanpa sadar, aku menoleh ke belakang lagi. Yang aku lihat bukan wanita biasa. Wajahnya hancur, matanya kosong, dan senyumnya yang tidak manusiawi. Namun yang paling mengerikan, dia memakai jaket ojek online. Sekarang, kamu yang lanjutkan. Aku langsung melaju tanpa melihat ke belakang lagi. Pagi harinya, aku terbangun di pinggir jalan, sendirian, tidak ada siapapun. Motorku ada, normal seperti biasanya. Namun saat aku membuka aplikasi, orderan itu ternyata masih berjalan dengan status dalam perjalanan. Namun, nama penumpangnya tidak ada. Beberapa driver percaya ada order yang tidak pernah selesai. Dan jika kamu mendapat order di jam yang salah dari tempat yang tidak wajar, mungkin itu bukan penumpang yang sedang kamu jemput. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe ya, karena masih banyak kisah horor lainnya yang akan aku ceritakan. Dan ingat, tidak semua yang terlihat itu benar-benar nyata. Dan sekarang, aku ada di kamarmu.